Oke Sobat Polri, kembali lagi bersama kita program podcast Presisi Polri. Oke, jadi pada kesempatan ini saya akan menjadi host. Karena ini host tampilan perdana saya, mungkin saya akan memperkenalkan diri dulu. Yang baik, nama saya Sang Nyoman Sandiasa, pangkat Bribda. Dan tentunya saya tidak sendirian karena saya sudah menghadirkan narasumber dari Direktorat Lalu Lintas Polda Sultan. Ya, inilah Bapak Kasubdit Kamsel ya, Kamsel Direktorat Lalu Lintas dengan Ibu Nyoman Sukren. Tapi kalau saya lihat dari namanya Ibu pasti orang Bali. Iya, Sama Ibu, saya juga orang Bali. Oke, baik sahabat Tumas, kita akan mengangkat tema pada podcast ini yaitu Operasi Patuh 2022 Tertib Berlalu Lintas Menyelamatkan Anak Bangsa. Begitu ya Pak? Ya. Oke, mungkin sebelum kita mulai pada pertanyaan yang inti, kita sedikit intro sedikit ya Pak. Kita mungkin membahas hal-hal yang lebih enjoy dan kita bisa lebih santai. Apa kabar hari ini Pak? Baik, salam sehat selalu, semoga kita semua terhindar dari wabah COVID-19. Ya, amin. Ya, karena alhamdulillah sekarang juga COVID sudah mulai merendah ya Pak ya. Dimana kita ketahui bersama pemerintah sudah memberikan kebijakan untuk kita memberikan kelonggaran untuk menggunakan masker ya Pak ya. Jadi sahabat Tumas, saya sudah merangkum beberapa pertanyaan yang akan kita tanyakan pada kesempatan ini. Jadi Pak, ini yang saya mau tanyakan, apa maksud dan tujuan dari kepolisian menggelar operasi kepolisian patuh Tinombala 2022? Ini karena masih banyak masyarakat yang belum memahami apa maksud dari operasi ini. Baik, sebelum saya menyapa pada pendengar setiap podcast Humas Polda Sultan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat siang. Saya Komisaris Polisi Hadi Abdul Jafar, Kasubdit Kamsel di Lantas Polda Sultan, juga didampingi oleh Ibu Ida Nyoman Sukren selaku PS Kasih Pasmat di Rekiden di Lantas Polda Sultan. Ya, tadi ditanyakan maksud dan tujuan daripada operasi Patuh Tinombala 2022. Kalau kita lihat maksudnya ini, konsep operasi ini adalah yang pertama adalah bersifat terbuka dalam bentuk operasi Harkamtibmas yang dilaksanakan dengan mengedepankan fungsi lalu lintas Polri dengan dukungan fungsi operasi kepolisian lainnya yang dilaksanakan secara profesional, bermoral dan humanis di seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, dengan serta mengedepankan keamanan dan keselamatan dalam rangka memelihara Kamsel Picar Lantas menjelang perayaan Hari Bayangkara ke-76 2022. Adapun tujuan dari operasi itu sendiri, yang pertama adalah terciptanya situasi lalu lintas yang aman, tertib dan lancar pada lokasi rawan kecelakaan, pelanggaran dan kemacetan. Yang kedua, meningkatkan disiplin masyarakat pada protokol kesehatan. Tadi host sampaikan bahwa pemerintah telah melonggarkan terkait dengan penggunaan masker. Namun demikian, kita selaku aparat kepolisian ini, karena sekarang mungkin sudah masuk masa endemi ya, tetap kita menyarankan masyarakat apabila pada kerumunan masyarakat, maka tetap kita menggunakan masker karena kita tidak tahu, mungkin masih ada masyarakat yang terkonfirmasi positif atau bagaimana. Yang kedua,
tentunya harapan kita juga bagi masyarakat yang belum divaksin sampai tahap 3, segera vaksin tahap 3. Sehingga ini membantu ketahanan tubuh atau imun tubuh kita semua. Kita tahu bahwa di kepolisian ini rata-rata sudah vaksin di tahap ketiga. Mungkin kalau ada yang masih tahap 2 pada saat mungkin vaksin, ada yang mungkin tekanan darah yang mungkin tidak stabil sehingga dari kesehatan pun tidak berani untuk vaksin. Jadi kita harus semua wajib untuk divaksin ketiga untuk menambah kekebalan tubuh kita. Ya. Artinya kita semua Polri ini menjaga kesehatan kita dulu, sehingga bagaimana masyarakat kita untuk kita disiplinkan. Itu yang kedua. Yang ketiga, pelaksanaan operasi Tinombala ini dapat mendukung kebijakan pemerintah yang disampaikan tadi. Ya. Sehingga terciptanya Kamsel Tipcar Lantas pada pelaksanaan Hari Bayangkara ke-76 tahun 2022, tepatnya 1 Juli nantinya. Kira itu maksud dan tujuannya. Berarti 1 Juli ini adalah Hari Bayangkara. Ya, yang ke-76. 76. Ya. Dia bukan lagi usia yang apa namanya? Yang muda, tetapi sudah senja ya. Maaf Pak, saya potong. Apa dalam pelaksanaan operasi Patuh ini ada melaksanakan tilang? Ya, baik. Pada pelaksanaan operasi Patuh ini di 8 Polda sesuai STR dari Mabes ya, tidak melaksanakan tilang. Namun demikian, karena di Polda Sulawesi Tengah ini kita belum di launching etle. Memang mendepankan penegakan hukum melalui kamera CCTV atau etle bagi polda-polda yang sudah di launching oleh Bapak Kapolri pemberlakuan masalah etle. Polda Sulawesi Tengah sendiri termasuk 8 polda yang belum di launching oleh Kapolri. Yang kita tahu bersama bahwa Sulawesi Tengah sudah ada 1 titik etle yang berada di Jalan Samratulangi. Oh, di Jalan Samratulangi. Tepatnya di pintu keluar kantor gubernur. Oleh karena itu, pada pelaksanaan operasi ini kita tidak menggunakan sistem etle tadi itu, tetapi apabila pada saat pelaksanaan operasi ini menemukan pelanggaran kasat mata, ya, karena kita yakin bersama bahwa tidak semua fungsi lalu lintas terlibat pada operasi ini. Ada lalu lintas lain yang tidak terlibat pada operasi. Mereka itulah melaksanakan penindakan dengan tilang apabila menemukan pelanggaran kasat mata. Oh ya, berarti memang benar hanya pelanggaran dengan kasat mata saja ya? Nah, contoh pengendara roda 2 yang tidak menggunakan helm, baik pengendaranya sendiri maupun yang dibonceng. Yang kedua, berboncengan lebih dari 1. Ya. Artinya bukan lagi peruntukannya. Ya. Kemudian mobil bak terbuka yang memuat penumpang di belakang. Oh, itu tidak bisa ya Pak? Tidak bisa. Ya. Karena ketika terjadi kecelakaan maka tidak mendapatkan hak santunan dari jasa ya. Yang berikut adalah pengendara melawan arus. Ya, kata bersama ini di jalur kita jalan di Ponegoro, ya, yang 2 jalur, kemudian di Jalan Muhammad Yamin, Soekarno Hatta, pastilah kita menemukan pengendara yang mengambil jalan pintas, tidak melalui median jalan yang telah disiapkan. Biasanya pengen cepat, padahal bahayanya sangat berbahaya sekali bagi pengendara itu sendiri maupun pengguna jalan yang lain. Yang berikut, anak di bawah umur. Bagaimana petugas bisa tahu Pak bahwa pengendara tersebut anak di bawah umur? Intinya pertama dari fisiknya, kan? Sepintas mata melihat fisiknya. Nah, ini anak masih di bawah umur. Tapi kan ada juga tuh Pak kadang orang yang walaupun di bawah umur, tapi fisiknya udah terlihat besar. Iya, artinya sepintas mata kita melihat, ya. Polisi itu sudah diajarkan cara melihat seseorang, ya. Dari jauh dia sudah ragu-ragu, berarti dia sudah mungkin melakukan pelanggaran. Kelihatan. Kalau orang biasa-biasanya itu kita pastilah, ya. Masa tubuh kelihatannya seperti itu sahabat semua. Kemudian yang berikut tadi menggunakan handphone.
ini sangat mengganggu konsentrasi pada saat mengendara. Oleh karena itu, kami juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah, ya, pada saat mengendara jangan sampai kita menggunakan handphone karena juga mengganggu konsentrasi. Demikian juga penggunaan alat musik di dalam mobil. Oh itu gimana ya? Artinya sangat mengganggu konsentrasi juga. Bukan dilarang sama kalau musik itu, tetapi sangat mengganggu. Bagaimana kalau kita sudah tidak mendengar, ya? Mungkin dengan volume yang sedang, ya, sedang. Tapi kalau sudah mungkin di dalam sudah ada apa namanya salon basoka, kemudian suara yang dikencangkan, kan sudah tidak mendengar orang dari belakang klakson sudah ada yang mendengar lagi. Ya. Artinya yang sekarang ini yang ada sanksi pidananya di dalam Undang Nomor 22 itu adalah penggunaan handphone. Tetapi juga salah satu mengganggu konsentrasi juga adalah musik terlalu keras suaranya. Bisa mendengar suara kendaraan lain. Suara lain bisa di belakang dengan klakson. Oke baik Pak, terkait nama operasi patuh, apa sebab kenapa bisa dinamakan dengan operasi patuh Tinombala? Iya, artinya kalau operasi patuh ini memang di bidang lalu lintas ini ada 3 operasi setiap tahunnya dilaksanakan. Yang pertama itu menjelang bulan suci Ramadan dilaksanakan operasi keselamatan. Ya. Keselamatan ini dikandung maksud cipta kondisi dalam rangka menjelang puasa Ramadan dan perayaan Idul Fitri. Maka dilaksanakanlah operasi cipta kondisi dengan Harkamtipmas dan Kamsel Kejar Lantas itu bersambitan keselamatan. Kalau dulunya itu simpati, operasi simpati itu tidak ada penegakan hukum sama sekali. Itu hanya preemptif dan preventif. Di operasi patuh ini tadi kan disampaikan bahwa menjelang perayaan Hari Bayangkara ke-76, maka termasuk cipta kondisi di bidang lalu lintas ini dengan melaksanakan operasi patuh yang bertemakan adalah tertib lalu lintas menyelamatkan anak bangsa. Ya kita ulas sedikit masalah anak bangsa ini. Ya, kenapa sampai anak bangsa itu? Karena mereka kan generasi penerus. Kalau kita melihat data operasi di tahun sebelumnya perbandingannya itu, ya, kalau di tahun 2020 jumlah kejadian 23 kasus pada operasi patuh tahun 2020. Meninggal 8 orang. Kemudian luka berat 10, luka ringan 23, materialnya 62.450. Di tahun 2021 kemarin, ya, pelaksanaannya sama 14 hari. 14 hari. Mungkin di bulan dan tanggal tidak sama, tetapi judulnya sama operasi patuh. 2021 kemarin jumlahnya menurun dari 23 menjadi 20 kasus. Ya, berarti minus 3 dari tahun sebelumnya tahun 2020. Meninggalnya lagi minus 3 lagi, 5 orang. Ini se-Sulawesi Tengah, bukan cuma Palu. Sulawesi Tengah di provinsi, berapa kabupaten, berdasarkan 12 kabupaten ya, tambah 1 kota. Ya. Kemudian luka berat sama 10 juga. Kemudian luka ringannya menurun juga minus 4, minus 19. Hanya kerugian materialnya juga menurun dari 60 menjadi 9. Kalau kita melihat operasi seperti ini, tentunya dengan data yang ada, kita lihat pelaku daripada laka lantas tadi usia berapa. Karena kita melihat usia dari atau anatomi laka lantas itu tempat, waktu, profesi, usia. Nah, dari usia kan bisa jadi 15 sampai 25, berarti produktif. Inilah tugas kita polisi lalu lintas melaksanakan operasi ini, menyelamatkan generasi-generasi muda tadi itu sehingga bisa selamat dari kecelakaan lalu lintas. Mereka generasi bangsa. Seperti itu. Berarti ini operasi selama 14 hari ya Pak? 14 hari. Dimulai dari hari ini, hari tanggal 13 sampai dengan 26 Juni 2020. Selanjutnya tegang. Oke sahabat Polri, jadi kita masuk ke sesi yang
Oke sahabat Polri, jadi kita masuk ke sesi yang ketiga, di mana sesi ini adalah sesi yang terakhir. Jadi kita akan mendengarkan closing statement sekaligus himbauan kepada masyarakat seluruh Indonesia, khususnya Sulawesi Tengah. Ya, baik, saya selaku Kasatgas Preventif yang membawahi dua satgas, subsatgas, Satgas Ditmas dan Bindu. Tentunya saya mengharapkan kepada seluruh warga masyarakat Sulawesi Tengah. Yang pertama, mari kita bersama-sama tertib berlalu lintas. Karena bagaimanapun juga tertib berlalu lintas adalah cermin budaya bangsa kita. Yang berikut adalah kita yakin bersama bahwa selama aktivitas kita berlalu lintas menggunakan jalan. Jalan ini adalah milik semua orang. Oleh karena itu mari kita saling menghargai sesama pengguna jalan sehingga kita bisa selamat. Yang berikut, di jalan sudah ada rambu, sudah ada marka, ada namanya apil, alat pemeriksaan lalu lintas atau traffic light. Bahasa pasarannya itu lampu merah. Ya. Di sana itu ada namanya marka melintang dan membujur. Pada saat sudah menyala lampu kuning, maka diharapkan pengguna jalan berhati-hati karena sesaat akan menyala lampu berwarna merah. Artinya, ketika kita sudah dari jarak 30 meter melihat lampu kuning menyala, jangan tancap gas. Melainkan kita harus bersiap-siap, gasnya dilepas, bersiap untuk gigi yang paling rendah dan menginjak rem. Sehingga pada saat merah menyala, kita pasti sudah berhenti di belakang marka melintang. Yang berikut, semoga dengan pelaksanaan operasi Patuh Tinombala selama 14 hari ke depan ini, ya harapan kami adalah pada saat pelaksanaan operasi ini kita semua bisa tertib. Berkurangnya angka pelanggaran, berkurangnya angka kecelakaan lalu lintas apalagi fatalitas. Dan bukan hanya satu operasi, diharapkan setelah operasi nanti ini terciptanya keamanan, keselamatan, dan ketertiban masyarakat. Artinya masyarakat sudah tertib berlalu lintas. Oke, baiklah. Satu lagi yang saya utamakan, mungkin Pak ya, harapan saya kepada masyarakat, khususnya Kota Palu, walaupun operasi Patuh Tinombala ini sudah berlalu atau berakhir, harapan saya agar timbul kesadaran setiap masyarakat untuk selalu tertib dalam berlalu lintas, mau ada operasi ataupun tidak. Kenapa? Karena itu untuk menurunkan angka kecelakaan lalu lintas. Ya, yang itu tentunya harapan kami agar selalu sadar di masyarakat untuk tertib berlalu lintas. Itu memang terkait keselamatan Iya. untuk diri kita sendiri. Iya. Ya. Kalau kita nggak sadar dengan keselamatan Ya, kita kasihan. sendiri, siapa lagi? Ya, betul, Pak. Oke, jadi mungkin itu saja yang kita bahas Iya. pada kesempatan ini, Pak. Kita tutup ya. Oke, jadi sahabat Polri, cukup sampai di sini saja yang kita bahas pada kesempatan ini. Kita akan berjumpa di seri berikutnya. Terima kasih. Salam sahabat Humas.